Tanah Abang merupakan bagian pusat perdagangan tekstil terbesar yang terletak di Asia Tenggara. Di daerah ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para bandit alias preman. Sejak pemerintah angkat tangan dalam mengurus pasar yang mulai tak terkendali dan semrawut ini. Di saat itu lah para preman dari berbagai etnis dan wilayah masuk untuk membantu menata di Tanah Abang. Dalam kasus premanisme, preman berasal dari kata freeman yang berarti orang bebas. Banyaknya preman yang muncul dikarenakan masalah pendidikan dan tidak dimilikinya keterampilan untuk berkembang. Namun, jika preman itu melakukan tindakan kekerasan, maka adalah tanggung jawab kepolisian untuk menindaknya. Kelompok preman memperoleh banyak uang atas jasa keamanan yang didapatnya dari lahan parkir dan kebersihan dari para pedagang. Namun tak jarang para preman tersebut juga mengompas demi mendapatkan uang. Ada salah satu preman yang paling tersohor di Tanah Abang, yaitu Hercules. Pria yang memiliki nama asli Rosario Marshall ini sering kali berurusan dengan polisi karena terlibat pemerasan hingga penyerangan terhadap petugas. Hercules diduga menjadi dalang otak yang memerintahkan puluhan preman untuk menguasai lahan dan memeras penghuni rumah atau toko milik PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat. Hercules dan kelompoknya sudah malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak 1980-an. Bila melihat perawakannya, Hercules di saat itu tidaklah bertubuh besar dan berotot. Rambutnya ikal, badannya pun kurus. Dari kedua tangannya, hanya tangan kiri saja yang berfungsi normal. Tangan kanannya sampai sebatas siku menggunakan tangan palsu. Sementara itu, satu mata Hercules adalah bola mata palsu. Dengan kondisi tersebut, karena Hercules pernah ditembak di bagian mata, pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Pria berambut ikal ini sering kali lolos dari maut. Ia sangat disegani banyak orang karena keberaniannya yang sangat besar. Hercules pernah dibacok sebanyak 16 kali di bagian tubuhnya saat penyerangan dan dikeroyok oleh musuhnya. Namun, dia tetap hidup dan selamat. Karena rentetan kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati. Awal ke Jakarta sebelum hidup di Jakarta, Hercules tinggal di Timor Timur. Di sana, ia banyak bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI. Kala itu, Hercules menjadi penjaga gudang amunisi tentara Indonesia yang sedang menumpas Fronte Revolucionaria de Timor-Leste Independente Fretilin. Namun, saat itu Hercules mendapat musibah, tangan kanannya nyaris buntung dan harus diterbangkan ke Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Ia terbang ke Jakarta untuk menyembuhkan luka di tangannya. Saat itu, Hercules dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tangan yang terluka tersebut ternyata harus diamputasi. Merasa tidak tahan dirawat di RSPAD, Hercules akhirnya kabur dan memilih hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Pada 1987, Hercules mulai masuk ke Tanah Abang. Dan di tempat inilah kehidupan Hercules menjadi preman pun dimulai. Pada saat itu Hercules hanya tinggal di kolong jembatan hanya seorang diri. Pada awalnya, di sana Hercules memang tidak disegani dan sering cekcok dengan preman lain. Karena hal itulah ia selalu membawa golok panjang kemanapun ia pergi. Hercules selalu berpegang kuat dengan prinsipnya. Daripada saya dibunuh, lebih baik mereka saya bunuh duluan. Itulah kata-kata yang sering dilontarkan Hercules. Bahkan setiap malam Hercules selalu tidur dengan golok yang selalu siap di tangannya. Karena situasi saat itu Tanah Abang sangat rawan dengan tindakan kriminal. Lengah sedikit musuh akan menyerang secara tiba-tiba.
Hampir setiap hari di kawasan Tanah Abang sering kali terjadi pertikaian dan pertengkaran. Selang berjalannya waktu, perlahan Hercules mampu mengalahkan lawannya satu persatu preman lainnya di kawasan tersebut. Sehingga dirinya disegani di wilayah itu. Hercules yang pernah divonis selama 8 bulan penjara karena penyerobotan lahan tanah. Kemudian, ia mulai mencoba mengatur hidupnya setelah keluar dari penjara. Perusahaan yang dikelolanya antara lain perusahaan perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara. Hercules kini telah membaik dan banyak orang semakin menghargainya. Dia bahkan dipuji oleh pensiunan Kepala Polisi Inspektur Paul Ike Edwin. Ini luar biasa, Hercules. Ternyata semakin bertambah usia, semakin bermanfaat. Semakin tua usiamu, semakin dicintai orang lain. Semakin banyak orang melihatnya, maka semakin banyak orang yang mencarinya, kata Ike. Jika kita kembali ke masa pemerintahan, Hercules rupanya pernah dikalahkan oleh seorang empu Betawi sebelumnya. Nama asli sang empu adalah Bapak Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Salah satu empu Tanah Abang yang paling disegani. Satu lagi julukan Ucu Kambing yang paling terkenal adalah Panglima Perang Betawi. Namanya mulai terkenal setelah diusirnya kelompok Hercules yang pernah menguasai kawasan hitam di Tanah Abang. Tapi Ucu tak mau disebut preman. Saat ini Ucu Kambing dikenal sebagai empu Betawi dan sosok yang pernah menguasai Tanah Abang. Bahkan saking terkenalnya, ia bahkan dijuluki Panglima Perang Betawi. Bahkan, Ucu pernah melancarkan kekuatannya kepada para preman di Tanah Abang termasuk Hercules. Sehingga akhirnya, Tanah Abang dikuasai. Belum lama ini, Ucu Kambing menceritakan pengalamannya saat menjadi penguasa di Tanah Abang. Sebelum terjadi perebutan kekuasaan antar kelompok di Tanah Abang, Ucu Kambing sudah memegang peranan penting. Ia bersama pemuda lainnya berhasil membersihkan kawasan Tanah Abang dari kerusuhan yang berserakan. Ucu Kambing dan anak buahnya sudah lama menjaga kawasan Tanah Abang. Tak lama setelah peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan beberapa jenderal TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis mata uang. Dan kerusuhan terjadi di mana-mana, terutama di ibu kota DKI Jakarta. Namun, Tanah Abang merupakan salah satu wilayah yang sama sekali tidak terkena dampak kerusuhan saat itu. Karena berkat Ucu Kambing dan rekan-rekannya yang menjaga pintu Tanah Abang. Ucu pun mengaku meski menerapkan pengamanan ketat dan berhasil membersihkan kawasan Tanah Abang dari kerusuhan. Namun, ia tidak mendapat pujian apapun, kata Ucu. Kerusuhan di mana-mana, tapi alhamdulillah tidak di Tanah Abang kami menjaganya. Kami memberikan keamanan kepada anak-anak. Tapi dia tidak mendapat apa-apa, lanjutnya. Ucu Kambing pun pernah mengalahkan kekuatan Hercules. Ia berhasil menyingkirkan Hercules dari Tanah Abang. Ia kemudian mendirikan Perkumpulan Keluarga Betawi Tanah Abang atau disingkat IKBT. Asosiasi ini diyakini memberikan layanan keamanan di Tanah Abang sampai ujung Jakarta Barat. Bahkan, Ucu sempat mencegah masuknya pasukan maut ke Jakarta sebelum Presiden Abdul Muhammad Wahid digulingkan pada 2001. Namun, saat itu Gus Dur mencegahnya dan tidak terjadi kerusuhan. Ucu Kambing berani jamin, selama dia menguasai Tanah Abang akan bebas dari preman. Ucu mengatakan, jika ditemukan preman, mereka langsung dipanggil untuk dilatih dan tidak dijadikan musuh. Itulah kisah Hercules dan Ucu Kambing yang pernah menjadi penguasa pengendali di Tanah Abang.